Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk siswa-siswi kelas 11, materi kita di semester ini kita akan membahas mengenai 4 pemerintahan Islam. Ini merupakan kelanjutan dari pembahasan sebelumnya, di mana Ibu akan memulai dari pemerintahan Daulah Abbasiyah. Tapi sebelum ke sana, kita kenali dulu Abbasiyah ini atau Abbas ini siapa. Seperti yang kita ketahui, sebelumnya kita membahas mengenai dinasti Umayyah, di mana khalifah-khalifah dinasti Umayyah itu adalah keturunan dari Muawiyah bin Abu Sufyan. Makanya dikatakan Daulah Umayyah atau Bani Umayyah. Perbedaannya, daulah itu artinya kekuasaan, pemerintahan ataupun negara, sementara Bani Umayyah, Bani itu artinya keturunan, anak, cucu dan sebagainya. Begitu juga dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah, Bani Abbasiyah. Kita tahu dulu Abbas, Bani Abbas berarti keturunan Abbas. Mari kita lihat sejarah dulu supaya kita sama-sama mengenal siapa khalifah-khalifah Abbasiyah dan dari keturunan siapakah mereka sehingga dikatakan Bani Abbasiyah. Mari ingat-ingat sejarah, nak. Kita mulai dari kakeknya Rasulullah SAW yang bernama Abdul Muthalib. Abdul Muthalib itu memiliki 10 putra, tetapi 5 putra diantaranya itu yang tersebutkan namanya dalam sejarah Islam. Siapa sajakah mereka? Yang pertama ada Abdullah bin Abdul Muthalib, itulah ayah dari Rasulullah SAW. Yang kedua ada Abu Thalib, itu adalah ayah dari Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian ada Hamzah bin Abdul Muthalib. Beliau adalah salah satu paman yang masuk Islam, yang ikut berjuang dengan Rasulullah, yang kita tahu beliau syahid pada perang Uhud. Kemudian ada Abu Lahab. Abu Lahab adalah paman yang dari awal sudah menolak kehadiran Islam, menolak dakwahnya Rasulullah. Bahkan Allah sendiri mengkhususkan satu surah untuk Abu Lahab dan satu keluarga. Itulah Quran surah Al-Lahab. Kemudian ada lagi satu paman yang dikenal dalam sejarah Islam, itulah Abbas. Abbas ini adalah paman termuda Rasulullah SAW, di mana dia punya anak bernama Abdullah bin Abbas, di mana keturunan Abdullah bin Abbas ini yang akan menjadi penerus dia dalam pemerintahan dinasti Abbasiyah. Jadi bisa dikatakan dinasti Abbasiyah ini memiliki nasab langsung dengan Rasulullah SAW melalui Abbas, paman termuda Rasulullah SAW. Lalu kita bahas mengenai proses lahirnya pemerintahan Daulah Abbasiyah. Dimulai dari lemahnya kekuasaan Bani Umayyah, kemudian kondisi tersebut dimanfaatkan oleh keturunan Bani Abbas dan para pemberontak-pemberontak yang tidak tunduk terhadap pemerintahan Bani Umayyah, bahkan rakyat-rakyat yang udah unrespect terhadap pemerintahan Bani Umayyah, dan sampai akhirnya pecahlah Perang Zab. Perang Zab ini terjadi pada tahun 750 Masehi di wilayah Irak dekat Sungai Zab, di mana pecahnya perang ini menandakan berakhirnya pemerintahan Bani Umayyah. Kenapa bisa demikian? Karena perang ini pada saat itu langsung dipimpin oleh Marwan bin Muhammad, khalifah terakhir pemerintahan Bani Umayyah. Meskipun pada saat itu Marwan bin Muhammad hasil melarikan diri ke wilayah Mesir, tapi beberapa bulan kemudian Marwan bin Muhammad, itu khalifah terakhir Bani Umayyah, terbunuh di sana dan akhirnya menandakan berakhirnya pemerintahan dinasti Umayyah. Tidak lama setelah itu Abdullah bin Muhammad atau Abu Abbas As-Sofah dibaiat sebagai khalifah yang menandakan lahirlah pemerintahan dinasti Abbasiyah. Ibu cukupkan pembahasan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.